motivasi saya sebagai kepala desa itu perhatian itu tidak mudah tapi sangat dibutuhkan, karena tanpa ada perhatian dari pemerintah, khususnya juga pemerintah desa, kadang-kadang diperhatikan di survei pas latihan dan sebagainya, mungkin kesemangatan anak-anak itu berkurang. Dengan adanya perhatian dari pemerintah desa, bisa Pak Sekdes, bisa perangkat yang lain, dan sudah barang tentu saya sendiri, itu ketika ada latihan kita hadir, itu fungsinya cukup tinggi, memberi semangat pada organisasi Seni Solo ini sendiri. Selain itu, pada ketika dalam APBDes-nya, juga ketika ada kebutuhan yang mungkin dari Seni Solo yang sendiri mendesak dan sebagainya, itu sudah barang tentu kita harus memberi spot gitu. Walaupun tidak banyak, tapi nambah semangat mereka. Dan keistimewaan Seni Soreng ini itu bahwa Desa Barjo itu kearifan lokalnya cukup tinggi, gotong royongnya tinggi, dan tari-tarinya itu diambil dari pekerjaan sehari-hari. Jadi sangat tidak ada yang lain. Kita menjadi seni pokok utama Seni Soreng itu sebetulnya ya di Desa Barjo ini ya. Salah satunya tari soreng ini salah satu untuk masuk dalam visi saya juga dalam mengurangi kenakalan remaja. Salah satunya. Yang kedua, Seni Soreng itu kan juga sering pentas di mana-mana, bahkan sampai ke luar daerah. Tentunya akan membawa nama baik Desa Barjo. Jadi brandingnya Barjo ya salah satunya Seni Soreng itu. Jadi sekali lagi ajang untuk kumpul bareng anak-anak itu melalui seni itu sangat banyak manfaatnya. Ini sudah membudaya ya. Saya dengar orang tua zaman orang tua saya itu waktu ibu hamil saja disuruh nonton soreng, biar di kandungan itu sudah mendengar itu apa itu soreng gitu. Artinya ketika dia lahir dia langsung bisa nari. Umur berapa ya bisa jalan itu sudah bisa bergerak-gerak dengan tangan dan kepala geleng-geleng gitu dan sebagainya. Dan alhamdulillah ini juga motivasi dari pemerintah desa juga kerjasama dengan bapak ibu guru di SD, di TK, ya kan, di SMP-nya gitu. Itu warga Barjo itu ekstranya ya Seni Soreng. Jadi dari anak kecil itu sudah bisa semua. Bahkan sing sepuh-sepuh itu Pak Kado, saya sendiri. Sehingga dulu pemain gitu kan. Artinya nanti kita bisa lihat bareng-bareng bagaimana gerak sesepuh saya, pembina Seni Soreng, sekaligus pembina nalar ilmu dan sebagainya itu dari beliau Pak Taryono ini. Jadi sekali lagi nanti bisa kita lihat bersama sesepuh saya, senior Seni Soreng sebetulnya. Sebelum Pak Slamet itu beliau Bapak Taryono. Ya mungkin itu generasi dari kecil itu memang kita gerakkan untuk bisa menari soreng. Sampai ke istana itu tujuan utama. Alhamdulillah beliau presiden juga berkenan untuk menghadirkan sendiri. Di sini di Desa Barjo itu ada 9 dusun ya, 9 dusun. Ada 6 kesenian di setiap dusun. Dan satu dusun Barjo itu sendiri juga ada berbagai seni. Seni Soreng sendiri ada gedruk, perkembangan sesuai konsumsi yang mengundang itu. Ada gedruk, ada anggo, ada warok. Itu di kampung Barjo sudah hampir 12 tarian ketika ada orang nanggap itu di kampung-kampung itu setiap pentas ganti setiap pentas. Biar konsumsi itu tidak bosan dengan Barjo. Dan keistimewaan Barjo itu tidak ada pemuda yang keluar dari Desa Barjo. Semua menjadi petani, lahir di Barjo, besar di Barjo, bahkan tetap jaya di Barjo. Kalau untuk latihan itu pemuda di Sanggar ini setiap kumpul kita latihan. Jadi patokannya ya 1 minggu 1 kali, tapi bisa 2 kali, bahkan 1 minggu itu pentas terus gitu ya. Jadi gak latihan gitu. Tapi
kita seni Sorai itu istimewanya itu kan tidak nyontoh seni-seni yang lain. Kita yang ditiru-tiru seni-seni yang lain gitu. Jadi kita harus kreatif. Setiap kita punya tari ini, kita cari kreasi baru lagi. Cara keluarnya bagaimana, endingnya harus seperti apa, itu harus beda-beda. Ini kemarin dari Agustus itu hampir 30 hari itu hampir pentasnya itu 18 kali. Master plan desa kami ya, khususnya desa itu kan punya tambahan wisata. Salah satunya ada Embung, ada taman budaya yang sudah berjalan itu ya pertanian, peternakan, itu kan tambah itu seni dan budaya. Nah, master plan kami harapan pemuda di Desa Barjo itu untuk seni dan tarinya itu untuk hiburan, karena selalu bekerja dalam tiap hari itu kan di ladang di mana-mana saja. Ini ajang untuk berolahraga dengan lewat seperti itu. Ke depan harapan saya seni sorenya itu sendiri akan menuju ke go internasional, bahkan bisa kita pentas di luar negeri. Harapan masyarakat gitu. Maka saya berjuang untuk sesuai apa yang disampaikan Pak Presiden waktu saya bisa ketemu. Pak Presiden itu bilang gini, tugas kepala desa itu Pak Lurah ada dua, satu dolano sing ado, nggawa rezeki sing ado. Nah, termasuk dolan sing ado itu salah satunya mencari relasi yang di atas sana. Dinas kebudayaan, dinas pariwisata, dan juga bagaimana untuk kita bisa tampil yang terbaik, bisa diterima oleh dinas tersebut. Dinas bisa membanggakan Kabupaten Magelang membawa seni Sorai itu sendiri. Insya Allah kemarin sebetulnya kalau tidak ada ini COVID itu insya Allah sudah main ke luar negeri juga, tetapi karena ada COVID sehingga mungkin di reschedule ya, mungkin tahun-tahun depan ini di 2023-2024 saya akhir jabatan itu harapan saya sudah sampai ke sana. Maka dari itu dengan adanya tim-tim dari Undip ini termasuk Bapak senior dari Pak dosen, karena SDM kami masih di bawah standar, besar harapan kita mengharapkan dengan khusus beliau-beliau termasuk dengan semua itu bisa menghantarkan kami ke luar negeri, dan apa yang kita kurang mohon digenepi seperti harapan seni-seni Sorai itu sendiri gitu Mbak Rinci. Setiap pentas kita mengeluarkan pamfletnya, dan juga insya Allah kita bisa lihat website Bandarjonya. Insya Allah ada jadwal itu. Dan untuk kalendernya yang sudah pasti dalam 1 tahun, salah satunya ya Sadranan, Saparan, Agustusan, Idul Fitrinan, terus ulang tahun. Itu sudah yang pasti itu 5 kali kalendernya. Itu belum kegiatan-kegiatan yang ada di kampung-kampung wilayah desa gitu. Jadi sangat sering sekali kita pentas, kita los. Tidak pernah Barjo itu memberi target berapa dan berapa, karena kita orang seni ya seneng gitu untuk hiburan warga saya seni. Dan itu terbukti bahwa dengan seni itu indah, semuanya sih indah. Dan kita juga selaras dengan agama, biar kehidupan kita juga terarah, yang indah dan terarah, harus sinergi dengan ulama dan umaranya gitu.
sejak tahun 2010. 2010. Iya, iya. Ya. Terus perbedaan dari tahun 2010 sampai sekarang itu apa? Mungkin baik dari koreografinya, dari penari-penarinya gitu. Ya, kalau dulu itu untuk penari bola lantai itu biasa aja. Itu cuma 2 baris, 4 baris kan gitu. Sekarang ini saya buat untuk modern bola lantai yang detail sekali ya. Untuk tarian, satu tari harus cari posisi masing-masing gitu. Nek dulu itu cuma gitu aja. Nah, sekarang bola lantai agak modern gitu ya. Terus dari para penarinya sendiri, perbedaan apa sih yang mencolok dari para penarinya itu? Gitu dari tahun yang dulu sampai sekarang? Ya, untuk kalau tahun dulu itu penarinya itu cuman bisa nari kan gitu. Kalau sekarang penjiwaan dapat, karakternya dapat, tariannya itu lebih keras daripada yang dulu, keras sekarang. Keras sekarang. Terus harapan Bapak sebagai pelatih di KSWS ini, Ya. itu apa? Untuk harapan saya, Soreng Warga Setuju harus berkembang dengan baik dan anak-anak kecil saya didik supaya untuk menjadi generasi berikutnya. Supaya gitu, tidak mati. Iya, gitu, nggak punah kan gitu. Iya. Pengabdian ini diharapkan ya mampu mengangkat kesenian Soreng ya untuk menjadi lebih dikenal oleh masyarakat ya. Jadi Soreng Warga Setuju di Bandung Rejo ini ya, ini sudah luar biasa ya, sudah menjadi ikon tari Kabupaten Magelang, sudah pentas di Jakarta ya, di Taman Mini ya, di Hotel Pecatu Bali, kemudian juga sudah menjadi juara satu tingkat nasional kategori koreografi tari tradisional ya. Nah, kita berharap bahwa perguruan tinggi ya dan masyarakat ini ada sinergi. Bagi Fakultas Ilmu Budaya tentu saja, dan kami tim pengabdian masyarakat ya, masyarakat dan kesenian itu laboratorium ya. Nah, laboratorium yang mewah ini ya, laboratorium yang bagus ini ya, hendaknya menjadi agenda ya dan menjadi perhatian pengabdian masyarakat khususnya bagi Fakultas Ilmu Budaya, kira-kira begitu ya, sehingga kesenian Soreng makin dikenal ya, makin berkibar ya kan. Indonesia ya, bisa maju ya dengan kesenian dan kebudayaan. Maju terus kesenian Soreng Komunitas Warga Setuju Bandung Rejo, Ngablak, Kabupaten Magelang.